Dari waktu ke waktu tanaman tidak pernah kehilangan penggemar, bahkan tiap tahun ada tanaman tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Tren berkebun dan juga memelihara tanaman hias saat pandemi kembali digandrungi. Sejumlah artis tanah air pun turut mengikuti tren ini. Sebut saja artis Atika Hasiholan, Giring Ganesa, hingga Audia Bing Slamet. Emang kita harus lihat tren pasar bisnis tanaman ini. Dan lama-lama kan kita meningkat juga ya, dan di sini tuh tren itu beda-beda. Ada yang sifatnya kolektif, misal kayak dulu ada gelombang cinta, terus sekarang ada monstera, aglonema, dan lain-lain. Tapi sekarang trennya itu membaca bisnisnya adalah tanaman atau hobi tanaman ini menjadi sebuah lifestyle yang dilakukan oleh banyak orang gitu. Mereka mau menghias tanaman di dalam rumah, indoor. Jadi kesannya indoor jungle, banyak yang bilang seperti itu. Dan ini juga menjadi ambience atau interior yang banyak diminati oleh masyarakat juga untuk acara event-event dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita baca apa yang mereka mau juga. Itu untuk ke target pasar ya, jadi dibaca dilihat gitu ya. Tadinya mungkin gelombang cinta, sekarang aglonema, terus nanti ke depannya mungkin monstera. Biasanya daun-daun monstera tuh favorit juga ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis pasar. Pada poin pertama, yaitu terdapat menentukan pasar relevan. Dalam hal ini, penjual ataupun pembisnis harus mampu memahami kedua hal, yaitu yang pertama, peluang yang ada, yang kedua, tren yang sedang berkembang saat ini. Seperti yang kita ketahui, sekarang sedang berkembang tren tanaman hias, yang dimana para penjual tersebut tidak hanya menawarkan produk, melainkan juga menawarkan jasa berupa menghias tanaman milik taman konsumen. Yang seperti kita ketahui, pada kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita berada di rumah saja. Dengan begitu, adanya tren tanaman hias ini sendiri cukup menjanjikan terutama untuk penjual tanaman hias, karena para konsumen itu sendiri semakin kesini tidak hanya membeli tanaman secara iseng-iseng saja, melainkan juga mereka mengoleksi tanaman tersebut. Pada poin yang kedua, yaitu terdapat menganalisis permintaan primer pasar relevan. Para penjual harus mampu mengklasifikasikan kelas konsumen agar mempermudah marketing mereka sendiri, kemudian mempermudah strategi apa yang harus ditetapkan agar memuaskan permintaan primer pasar relevan ataupun konsumen tertentu tersebut. Pada poin ketiga, yaitu terdapat menganalisis permintaan pasar selektif dalam pasar relevan. Selektif berarti di sini ada sesuatu yang difokuskan. Seperti jika dalam segmentasi wilayah, penjual yang berada di wilayah perkotaan akan atau harus mampu memahami sesuai dengan wilayah tersebut. Misalkan di daerah perkotaan, cenderung mereka yang bertempat tinggal di sana kurang memiliki lahan kosong di area depan rumah. Dengan begitu, mereka akan lebih memilih alternatif lain, yaitu memilih jenis tanaman indoor. Untuk yang keempat, yaitu menetapkan segmen pasar. Konsumen tentunya memiliki pengelompokan tersendiri pada pengelompokan segmen pasar. Tanaman hias sendiri dapat dibagi dalam beberapa segmen. Misalnya, di desa banyak yang beralih menjual tanaman hias dengan melihat aspek lokasi. Otomatis, penjual juga akan memilih target pasar yang akan dituju disesuaikan dengan produk yang akan dipasarkan. Contohnya, di desa banyak orang yang memiliki lahan untuk berbisnis tanaman hias. Selain itu, konsumen cenderung menyukai tanaman dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu, penjual tentunya akan menyesuaikan dengan minat konsumen di wilayah tersebut. Untuk yang poin selanjutnya, yaitu menilai persaingan pasar. Menilai persaingan pada umumnya banyak penjual yang menggunakan cara competitive intelligence. Apa itu? Competitive intelligence yaitu mengumpulkan informasi tentang pesaing dan lingkungan pesaing yang biasanya dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dan perencanaan, sehingga dapat membantu memperbaiki kinerja penjual tersebut. Dalam tanaman hias sendiri, biasanya akan saling mengamati jenis tanaman apa yang banyak diminati oleh konsumen, misalkan monstera, aglonema, dan lain-lain. Secara umum, hal tersebut tentu dapat dijadikan sebagai penilaian
terhadap persaingan yang ada. Untuk poin yang terakhir yaitu mengidentifikasi sasaran potensial. Tujuan akhir pada tahap ini adalah mengidentifikasi sasaran dengan peluang terbaik serta menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Dalam hal tanaman, tentunya semua orang mengetahui bahwa pencinta tanaman didominasi oleh ibu-ibu. Dengan mengetahui sasaran tersebut, sebagai penjual harus mampu mengamati keinginan dari konsumen tersebut dan menciptakan kesan puas dan loyal. Contoh, pada transaksi pembelian tanaman, bukan tidak mungkin jika ibu-ibu tersebut menawar harga yang sudah diberikan. Dengan memberikan potongan harga yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, biasanya akan membuat pembeli puas dan ingin kembali lagi untuk membeli tanaman jenis yang lain. Di sisi lain, penjual juga mendapatkan keuntungan sekaligus menciptakan kesan tersendiri kepada para pembeli dan para konsumen yang sudah diberikan potongan harga tersebut. Ada 3 macam tren untuk meningkatkan bisnis. Yang pertama, bisnis sebagai solusi permasalahan konsumen. Untuk yang kedua, perkembangan pasar. Dan untuk yang ketiga, inovasi pada produk agar masyarakat semakin tertarik untuk menjadi konsumen. Ketika kita akan memutuskan untuk memulai sebuah bisnis, ada banyak ide yang bisa kita ambil untuk memulainya. Salah satunya dengan cara meriset lingkungan yang ada di sekitar kita dengan membuat suatu solusi dari permasalahan. Seperti yang kita tahu, di mana pada saat pandemi COVID, banyak aktivitas yang boleh dilakukan hanya di rumah. Melihat dari permasalahan yang ada, timbullah suatu ide bisnis yang bisa dijadikan peluang bisnis. Dengan membuka usaha tanaman hias, yang dimana kita tahu ide ini masih tren dan banyak peminatnya. Untuk yang kedua, pada tren tanaman hias, penjual harus bisa membaca jenis tanaman apa yang sangat digemari dan dibutuhkan oleh konsumen, dan harus bisa memahami jenis tanaman hias apa yang cocok untuk daerah sekitar lokasi pemasaran, baik dari segi cuaca dan tempat tinggal yang menjadikan target pasar. Yang selanjutnya, seperti inovasi pada produk tanaman sirih gading yang biasanya dibiarkan menjuntai ke bawah, banyak penjual yang menginovasikan dengan membuatkan turus sehingga berbeda dari biasanya. Ini yang memberikan nilai tersendiri terutama pada sisi harga yang ditawarkan.